Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dwinanda. Saya akan membahas tentang linguistik. Nah, linguistik itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu semantik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, yang pertama itu ada semantik. Semantik itu adalah cabang bahasa yang mempelajari seluk-beluk makna. Nah, ada istilah dalam semantik. Yang pertama itu refleksi makna. Refleksi makna adalah suatu persamaan atau pertentangan makna antar satuan bahasa. Misalnya sinonim. Nah, terus yang kedua ada perubahan makna. Perubahan makna adalah perubahan yang terjadi pada waktu yang cukup lama. Misalnya perubahan nama ibu, ayah. Nah, terus yang ketiga ada mode makna. Mode makna itu adalah suatu perkataan atau kata-kata yang menjelaskan suatu bagian yang sama. Nah, terus yang ketiga ada metode makna. Metode makna adalah metode di mana kita membentuk makna itu secara keseluruhan. Misalnya makna ayah. Ayah itu kan memiliki makna bahwa dia itu seorang laki-laki, menikah, dan dewasa. Nah, materi yang kedua itu ada fonologi. Fonologi itu cabang bahasa yang mempelajari bunyi bahasa manusia. Nah, di istilah tersebut adalah yang pertama itu fonemik. Fonemik itu adalah cabang bahasa yang mempelajari bunyi yang kita dapat membedakan makna. Nah, terus yang kedua itu ada fenom. Fenom itu adalah satuan bunyi di mana nantinya kita dapat membedakan makna tersebut. Yang pertama itu ada fenom vokal. Fenom vokal itu yang terdiri dari A, I, O, U, dan E. Nah, sedangkan fenom konstitusional itu terdiri dari B, C, dan D. Nah, yang ketiga itu ada fonetik. Fonetik itu adalah cabang fonologi yang mana dia itu lebih berfokus pada sains. Misalnya contohnya produksi bunyi. Nah, produksi bunyi itu kan terdiri dari mulut, lidah, bibir, dan tenggorokan. Nah, terus ada materi yang ketiga yaitu morfologi. Morfologi itu adalah cabang bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Nah, ada istilah dalam morfologi. Yang pertama itu fenom. Fenom itu adalah satuan bunyi terkecil yang memiliki arti. Nah, seperti contohnya kata. Kata buku, kalau imbuhannya itu me dan ber. Nah, terus ada vertikalnya yaitu yang la dan ka. Nah, terus yang kedua itu ada morfofonemik. Morfofonemik itu adalah satuan morfem satu dengan morfem yang lain yang membentuk morfem baru yang memiliki arti. Nah, morfofonemik itu terdiri dari perubahan bunyi, penambahan bunyi, dan penghilangan bunyi. Nah, contoh perubahan bunyi yaitu dari me plus pukul, jadi dia memukul. Nah, terus kalau penambahan bunyi itu dari contohnya itu me plus cat, dia itu akan menambahkan nge di bagian tengah, yaitu jadi mengecat. Dari awalnya dari me plus cat itu sekarang menjadi mengecat. Nah, terus penghilangan bunyi. Penghilangan bunyi itu yang contohnya me plus rawat, jadi dia akan menjadi merawat. Nah, terus ada materi terakhir. Materi terakhir kita itu membahas tentang sintaksis. Nah, sintaksis itu adalah suatu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kalimat. Nah, di semantik itu ada frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama kita akan membahas tentang frasa. Frasa itu adalah gabungan dua kata yang menduduki suatu fungsi sintaksis. Nah, contohnya ibu memasak nasi goreng. Di mana disebut frasa di situ yaitu nasi goreng karena dia itu gabungan dua kata antara nasi dan goreng. Nah, terus kalau klausa itu adalah satuan bunyi yang memiliki S dan P tapi tidak diakhiri dengan tanda baca. Nah, sedangkan kalimat itu adalah satuan bunyi yang memiliki S dan P tapi dia itu diakhiri dengan tanda baca. Itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya terapkan. Bila ada kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.